Ya, selamat pagi anak-anakku semua. Selamat jumpa dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan kali ini kita akan belajar tentang korespondensi, yaitu tentang surat pribadi dan surat dinas. Dan secara khusus kita akan membahas tentang surat pribadi yang bersifat resmi dan tidak resmi. Jadi surat itu pada dasarnya ada surat pribadi, ada surat dinas. Dan secara khusus hari ini kita akan belajar tentang surat pribadi yang bersifat resmi dan tidak resmi. Kalian lihat sampul ini adalah gambar siapa ini ya? Ya, kalian tentu tahu ini adalah gambar R.A. Kartini atau Ibu Kartini. Dan ini adalah sampul dari buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Ini adalah kumpulan surat pribadi milik Ibu Kartini. Surat-surat pribadi Ibu Kartini itu dikirimkan pada sahabat-sahabatnya atau teman-temannya yang berada di Belanda, dan sahabat-sahabatnya itu kemudian mengumpulkannya dan menjadikan sebuah buku. Jadi surat-surat itu kemudian dikumpulkan menjadi sebuah buku, yaitu yang kemudian diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Surat-surat itu sebenarnya sangat luar biasa. Di situ berisi pandangan-pandangan dari Ibu Kartini. Pandangan-pandangan dari Kartini yang sebenarnya Ibu Kartini waktu itu sebenarnya masih sangat muda, hampir sama dengan usia kamu. Jadi masih sangat remaja, tapi pandangan-pandangannya sangat luar biasa. Tentang lingkungannya, tentang masyarakatnya, juga tentang cita-citanya ingin mengubah kondisi masyarakat yang sangat kurang baik, terutama bagi perempuan. Karena itulah kemudian kita mengenal Ibu Kartini sebagai pahlawan nasional. Dikukuhkan sebagai pahlawan nasional karena pemikirannya dan juga karena apa yang sudah dia lakukan dengan mendirikan sekolah bagi perempuan dan sebagainya. Ini Bapak hanya ingin mengatakan bahwa surat-surat ternyata mampu menunjukkan, mampu mengungkapkan gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran kita, dan pandangan-pandangan kita. Dan Kartini mampu menunjukkan hal itu. Pandangan-pandangannya sangat luar biasa dan semua ditulis dalam bentuk surat. Kenapa itu saya letakkan di depan? Nah, sekarang kita akan belajar tentang surat pribadi dan surat dinas, khususnya tentang surat resmi dan tidak resmi, pribadi yang resmi dan tidak resmi. Ini adalah tujuan pembelajaran kita, yaitu tentang mengenali surat pribadi dan surat dinas dan membedakan surat pribadi yang bersifat resmi dan tidak resmi. Contoh surat pribadi ini adalah contoh surat pribadi dari Kartini tadi, dari Ibu Kartini. Lihat bentuknya dan bagian-bagiannya. Jepara 28 Mei 1899. Kemudian ada di dalam kurung Nona Sehandelar. Ingin benar hati saya berkenalan dengan seorang anak gadis modern, gadis yang berani. Nah, ini adalah contoh sebuah surat Kartini, salah satu surat Kartini, hanya di bagian satu halaman saja. Surat itu panjang dan berisi pemikiran Kartini yang sangat luar biasa seperti Bapak jelaskan tadi. Ini adalah contoh untuk motivasi kamu bahwa surat itu bisa menjadi sesuatu yang sangat luar biasa yang mengungkapkan gagasan-gagasan kita, pikiran-pikiran kita. Nah, sekarang kita pertama akan bedakan tentang surat pribadi dan surat dinas. Ini adalah contoh surat pribadi yang ditulis oleh temanmu. Sampai 10 Februari untuk saudaraku Jami di Jalan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saudara Jami. Halo Jami, apa kabar? Nah, ini ditulis oleh salah seorang temanmu di kelas 7 ruang 4. Ini surat pribadi, ini berisi pemikiran dia, pengalaman dia tentang pandemi COVID-19. Ini hanya bagian depannya saja, bagian dalamnya nanti bisa Bapak tunjukkan lain kali. Yang pasti dia nulis dengan bagus. Nah, dia mampu mengungkapkan pemikiran-pemikirannya, pengalaman-pengalamannya.
Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah surat dinas. Coba lihat bagian di atas ada kop surat, kepala surat, kemudian ada tanggal sampit 25 Januari, kemudian ada nomor hal lampiran, kemudian ada tujuan yang terhormat, dengan hormat salamnya, kemudian dengan ini mengundang. Nah, ini semua disebut surat dinas. Beda sekali kan? Kalian lihat bedanya dari segi bahasa, dari segi bentuknya, dari segi isinya, jelas berbeda sekali. Ini adalah surat pribadi dan surat dinas, jelas berbeda. Tapi ini surat dinas ya. Yang kita bicarakan berikutnya adalah tentang surat pribadi. Surat pribadi itu, nah ini surat pribadi dan surat dinas. Ada surat yang bersifat resmi, ada yang tidak resmi. Kalau surat dinas selalu bersifat resmi. Kalian pasti akan menemukan, kalian sering menemukan surat resmi itu, surat dinas resmi. Ada dari sekolah dikirimkan pada kamu, surat pemberitahuan itu disebut surat resmi. Kalau surat pribadi, ada yang resmi, ada yang tidak. Dia ditulis atas nama pribadi, bukan atas nama dinas sekolah misalnya. Tidak. Ditulis atas nama pribadi, maka surat resmi itu ada contohnya adalah surat izin. Kalau kamu nulis surat izin, itu adalah surat pribadi yang bersifat resmi. Kemudian ada surat lamaran pekerjaan, itu juga pribadi resmi. Kemudian kalau surat tidak resmi itu yang surat yang kamu kirimkan kepada saudara, teman, orang tua, dan sebagainya. Nah, surat Kartini tadi termasuk adalah surat pribadi yang bersifat tidak resmi. Walaupun dia mengungkapkan gagasan-gagasan yang sangat luar biasa, tapi suratnya bisa dikatakan adalah surat yang bersifat tidak resmi. Nah, itu pembagiannya. Ini contoh surat resmi itu ada surat pemberitahuan, surat panggilan, surat peringatan yang kadang-kadang bisa kalian dapatkan itu adalah surat resmi. Kemudian perbedaan, kita melihat perbedaan surat yang resmi dan tidak resmi itu dari segi apa saja. Yang pertama adalah dari segi bahasa. Nah, ini surat pribadi yang bersifat resmi itu, misalnya ada salam dengan hormat, itu surat resmi. Menggunakan kata baku, dengan ini memberitahukan, nah itu berarti surat resmi. Menggunakan kalimat yang baku dan efektif, kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian kalau surat tidak resmi, nah ini beda. Kalau tidak resmi seperti yang ditulis teman kamu di atas tadi adalah surat tidak resmi menggunakan bahasa keseharian, bahasa tutur, tidak baku. Nah, salamnya pun bukan salam dengan hormat, tapi bisa salam kangen, salam rindu, assalamualaikum, dan sebagainya. Kemudian juga kata-kata sapaan seperti ibu, mama, ayah, karena namanya surat pribadi ya. Kemudian ada kata tutur yang tidak baku, bahasa tidak baku, enggak, buat, ngapain. Nah, misalnya seperti itu, bahkan kadang-kadang bercampur dengan bahasa daerah, itu hal yang wajar dalam surat pribadi yang tidak resmi. Kalau resmi tidak boleh. Nah, itu dari segi bahasa. Kemudian dari segi isi. Kalau dari segi isi tahu sendiri ya sebenarnya. Kalian silahkan baca karena file ini adalah sudah Bapak sertakan PowerPoint-nya di Classroom, kalian lihat. Nah, ini dari segi isi. Tentu saja jelas beda karena kalau dari surat resmi itu, kalau surat pribadi yang tidak resmi itu ya masalah pribadi. Tapi kalau tidak resmi itu biasanya bersifat kedinasan, bersifat formal. Misalnya permohonan izin, penugasan, undangan, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, apa perbedaan surat resmi dan tidak resmi? Yaitu dari segi bentuk atau unsur-unsur surat. Nah, surat tidak resmi itu unsur-unsurnya bebas, tidak baku. Nah, biasanya tapi ada tanggal, alamat, salam pembuka, itu biasanya ada. Isi surat yang terdiri atas paragraf pembuka, kemudian paragraf isi, penutup, kemudian ada salam, ada nama akhir. Nah, surat resmi ini yang tidak bisa sembarangan, harus ada kepala surat. Tadi kan kepala suratnya koperasi apa? Kalau SMPD 3 sampai itu kan ada Dinas Pendidikan SMP. Nah, di atas itu adalah kepala surat mewakili kedinasan. Kemudian ada tanggal surat, nomor lampiran perihal itu di bagian atas. Kemudian ini semua bagian itu harus ada ya, alamat atau tujuan surat. Kemudian ada salam pembuka, ada isi surat yang biasanya berisi paragraf-paragraf pembuka, paragraf inti, dan paragraf penutup. Kemudian ada pengirim, tanda tangan, cap kedinasan.